Soalnya aku pernah di Filipina itu pas balap di NGO-nya ya. Wah itu kan ada A sama B kan. Itu yang di pinggir pegang duit tuh. Wih, gue pegang A. Langsung ya. Di Thailand juga gitu. Sama. Di start sebelum start nih, lo pegang apa? A apa B? Nih duit 5.000 ya misalnya, 5.000 baht atau 10.000 baht. Oke. Kali lepas kalah bayar langsung. Oh, di kita di ketek. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kalau di sini bahaya. Hai Black Talks, balik lagi sama gue Acit bersama Mas Boy juga. Hari ini kita di Black Talks bakalan ngomongin drag bike bersama dua suhu-suhu yang sudah punya sejarah masing-masing nih di dunia drag bike ini. Ya. Iya, luar biasa. Ada siapa nih, Cit? Kenalan dulu ada Bro Tomo dari Tomo Speed Shop sama Bro Hans dari Techno Tuner. Wow, tepuk tangan semua. Dua-duanya ini nama besar. Wah. Ini sebenarnya langsung apa 1 juta view ya? Iya. Baru di depan udah banyak. Dua nama gede ini berat banget, berat. Pokoknya gong banget hari ini. Serem. Iya. Mega pocong serem. Pokoknya kita salut banget sama dua bengkel ini karena sejarahnya luar biasa semua. Ya, dunia drag bike Indonesia tidak terlepas dari dua bro kita yang siang ini ya. Wah, udah jauh-jauh datang, thank you banget. Nah, ini mungkin kesannya klasik ya, tapi kan mungkin Black Tails kan gennya banyak nih. Wah, ada yang mungkin baby boomer juga ada yang nonton ini mungkin. Yang tua-tua nih. Ada gen Tapi saya juga, gen ada kecil. sampai yang terakhir. Nah, cuma mungkin kan anak-anak baru belum pada tahu nih. Mungkin bisa ceritain dikit nggak sih? Dari Bro Tomo dulu deh. Drag bike itu dulu mulainya tahun berapa? Terus kenapa kok milihnya di situ? Ya, kalau saya sih waktu itu mulai balap itu 2010 pertengahan. 2010 pertengahan. 2010 pertengahan karena waktu itu kan saya awal-awal ke Thailand. Di Thailand itu lagi booming Matic ya, dulu Mio gitu-gitu. Nah akhirnya pas pertama kali saya coba ke sana, saya lihat Matic rame. Saya coba masukin satu waktu itu Matic 300 cc, masukin ikut balap di Indonesia. Jadi gelondongan nih, jadi modif di sana ibaratnya gitu ya. Jadi satu motor dari Thailand, saya bawa ke sini untuk balap di sini. Dan kebetulan di sini juga waktu itu lagi rame-ramenya, gitu. Jadi di Thailand rame, di sini juga rame. Pastilah ya. Lagi viral lah waktu itu. Ya. Kebetulan. Nah akhirnya saya masukin, sekalian kan namanya saya juga dagang, jadi saya masukin juga spare partnya. Jadi saya ngiklanin motor saya juga, terus sembari jual spare partnya juga, gitu. Dari 2010 sih mulai balapnya 2010 itu. balap. Dan hasilnya? Hasilnya waktu itu sekali saya bawa masuk ke sini juara 1. Langsung. Tapi ada juga yang kencang juga, maksudnya dari Thailand juga, gitu. Yang kadang kedua, kadang ketiga, gitu. Ganti-gantian. Tapi tetap podium lah ibaratnya. Tetap podium. Tapi pas awal motor itu masuk, waktu itu Matic itu masih time 75, 76 gitu ya, itu 300 cc ya. Punya saya waktu itu 73. Waktu itu. Kenceng dong? Ya kencang, tapi setelah itu beberapa bulan lagi ada yang lagi yang lebih kencang. Satu. Gitu. Ya, gitu. Sampai akhirnya ada yang Matic tuh time 69. 69 detik. Nih? Ya. Kalau detik ini 300 cc berapa yang paling kencang? Kalau detik ini sih sekarang udah nggak ada Matic ya. Udah nggak ada karena sebenarnya banyak kan Ninja sama M-Making. Dulu Matic itu rame itu sampai tahun 2014-2015. Setelah itu kelasnya makin sepi dan akhirnya ditutup. Gitu. Tapi mungkin dengan adanya Black Talk kali ini, Matic rame lagi. Ya tapi kalau untuk sekarang sih kalau motor Matic lawan motor-motor Ninja atau M-Making agak berat. Agak berat ya. Karena dulu Matic bisa kencang itu karena rangkanya almu dan enteng. Dulu kan bobot satu motor itu kan cuman 95 sampai 100 kilo. Ada pembatasan bobot nggak sih di kelas? Ada dulu. Ada dulu ya? ada 95 sampai 100 kilo. Maksimal 100 lah pokoknya ya. Minimal. Minimal 100 ya. Nah, kalau sekarang kan 105 ya, Pak ya. 105. Nah, sedangkan dulu Ninja itu rangkanya masih pakai besi. Dan sekarang Ninja rangkanya udah pada almu dan M-Making juga cc-nya gede kan. Sampai 350 cc. Jadi untuk Matic itu agak berat untuk sekarang ngelawan motor Ninja sama M-Making. Motor kopling lah ibaratnya. Karena zaman dulu Ninja itu masih berat. Makanya Matic bisa time segitu karena bobotnya enteng. Ini kita bicara FFA berarti ya? FFA, benar. FFA ya, pokoknya paling kencang lah. Yang paling kencang. Top levelnya lah gitu ya. Ibaratnya kelas tertingginya drag bike ya FFA.
Ayo Bang, cerita dong. Kalau saya awalnya itu dari liaran sebenarnya sih. Liaran ya, lebih laki nih. Liaran. 2004-2005 itu. Wih. Ya liaran dari umur berapa itu ya? Berarti 19 tahun ya, 18 ya? Oke, lulus SMA lah ya. SMP aku nggak SMA. SMP, oke. SMP tok. Setelah itu akhirnya di tahun 2009. Oke. Itu liaran juga, resmi itu 2000 berapa ya? Tapi resminya cuma sekali-sekali ikut aja, bukan gitu. nggak ikut konsisten nggak, cuma ya? sekali aja ikut. Oh gitu. Terus apa yang membuat kok akhirnya di resmi gitu? Apa emang tertantang atau lebih enakan apa FOMO aja? Resmi atau emang enakan di liaran? Enakan mana sih sebenarnya? Kalau di liaran ya lebih enak liaran, cuman karena di jalanan kan lama-lama mikir kan nutup jalan nih ceritanya nih. Iya. Jadinya kayaknya nggak baik sih sebenarnya sih. Untung zaman dulu belum musim viral ya. Iya. Untung zaman dulu ya. Kalau sekarang kayak udah viral. Disumpahin jempol senusantara. Bener. Bener ya. Ya, Tapi ya. emang kalau ngomongin apa? Artinya ngomongin liaran sama resmi itu masing-masing punya Porsinya lah. porsi masing-masing ya. Dan vibe-nya juga beda-beda ya. Beda ya. Presiden tinggian mana? Tinggian liar lah presiden. Iya, kalau menurut Kohans gimana? Kalau apanya nih? Pressure untuk Pressure liaran sama Liaran pressure sama resmi, liaran. gimana menurut Bro Hans? Lebih enak resmian terus liaran. Sebenarnya dua-duanya sama-sama tegang lah. Karena dua-duanya pernah liaran kan, kita pernah bahas pernah. kan. bohong lah kalau bilang saya nggak pernah liaran. Bohong. Kebanyakan gini, kebanyakan orang-orang yang main di drag itu sebelumnya main liaran kebanyakan. Pasti. Kebanyakan main liaran dulu. Oke. Akhir itu biar diseriusin ke drag gitu. Oke. Tapi kalau tekanan sih menurut saya sama gitu. Sama ya? Karena intinya kan pengen menang. Pengen menang. Gitu. Pengen juara lah ini. Pengen juara. Biasanya apa enggak gini sih, misalnya resmian dulu, ketika merasa nggak puas, mungkin kita, gila kok posisi gua kedua, gitu segala macam. Dilanjutkan dengan liaran gitu biasanya. Enggak sih. Nggak pernah. Oh enggak pernah. Enggak. Oh. Jadi kalau kita main di drag ya menang kalah ya kita main di drag situ terus. Oh di situ terus ya. Oke. Karena kan balap itu kan setahun bisa ada berapa kali kan. Kayak satu event aja misalkan IDW bisa 5 seri atau IDC ada 5 seri. Jadi kan kita ntar bakal ketemu lagi di situ. Ketemu lagi ya. Kalah sekarang mungkin next gitu Nah, ya. next seri 2 bisa fight lagi Gitu ya. gitu. Lebih enak awal menang apa mendingan gimana maksudnya? Gimana tuh? Kalau saya sih lebih baik konsisten. Oh, menang terus. Itu semua juga kalah. bukan menang terus. Maksudnya konsisten itu ya di 5 besar lah. Jadi kan Karena kan podium. yang penting podium Iya, gitu. iya. Karena kan motor kayak gitu kan balap gitu kan seri. Iya. Dan juara umumnya tuh per seri. Iya. Dan ada total juara umumnya di akhir balap di akhir seri. Poin ya. Jadi ada poin. benar. Jadi yang penting tuh konsisten sih. Konsisten ya. Oke. Itu kalau di resmi kan kayak gitu. Kalau ya, di kalau di liaran resmi. nih konsepnya gimana sih? Menang hari itu ya udah selesai, gong. Nah, Kalhan lebih pengalaman. Dua-duanya jawab dong. Ya kalau liaran ya begitu, misalnya pertama misalnya kalah ya kita ntar bakal janjian lagi, kita bakal gitu. kebal, kita panjer lagi. Aja lagi gitu. Itu kalau di liaran itu ada ini nggak sih kayak scrut lah gitu ya? Ada. Ada script Tergantung perjanjian awal. Oke. Sering dicurangin nggak? Lumayan. Pernah curang nggak? Loh, ini gua nanya tadi sering dicurangin malah dijual lumayan, berarti sering dicurangin. Ya tapi kan tanya juga pernah curang Karena nggak liaran gitu. itu kan ngaku. karena liaran itu kan speknya kan abu-abu ya sebenarnya. Iya, Maksudnya iya. sesuai perjanjian kita aja. Jadi mungkin dari pihak sana ada nyolong-nyolong spek dikit biasanya ada. Yang nggak kelihatan ya, part-part yang nggak kelihatan. kepikiran ya. juga gitu. Gitu ya. Cuman kan kalau drag kan lebih kayak spesifik. Udah semuanya itu udah tertulis. Regulasi tertulis. Regulasi tertulis, ya. Dan Iya. dan itu ada juri scrutnya. Iya. Ya kalau resmi itu lebih apa ya, lebih Sistematis ya. sistematis lah ya. Lebih aman juga. Kalau mau protes juga ada caranya, tata caranya gitu ya. Benar. Kalau liaran itu kan kita per telepon atau ketemu nih ya speknya kayak gini udah, tapi nggak ada tulis-tulisan gitu, nggak ada. Pokoknya ya gentleman agreement aja ya. Percaya sama percaya karena pemain lama nih kita gitu ya. Tapi biasa sih kalau orang yang sering main sih mestinya sih enggak ya. Enggak apa? Maksudnya nggak curang gitu. Oh iya. Lebih profesional lah Gitu kalau ya. yang udah sering kayak Kohan gitu kan. Ya Iya, mungkin dia sering main sama bengkel-bengkel gede juga. Biasanya sih enggak ya, karena udah sering ketemu dan Iya. memang kenal. Ya soalnya apa ya? Ya soalnya di liaran ini kredibilitasnya malah lebih rentan nggak sih?
sekali, apalagi zaman viral gini. Iya. Sekali curang, wuduh. Iya, benar. Oh iya, benar. Yang dulu aja sama apa? Yang sama Ireland ya? Ireland. Ireland itu kan juga gitu kan. Ya maksudnya ya, tapi bagus, artinya jadi beken banget gitu. Sampai berapa juta view gitu kan, semua orang kayak seluruh Indonesia wah bersatu padu gitu kan. Harus belain Indonesia apa segala macam gitu. Nah, di drag bike itu setahu Acit kan ada 2 kelas ya, si 402 berapa? 402 sama 201. Itu ada bedanya nggak sih dari segi motornya kah, dari segi apanya kah? Coba dari Tomo Speed Shop dulu. Oke. Kalau 201 sama 402 sih kebanyakan sih perbedaannya di rasio sama gear ya. Oke. Kalau untuk spek mesin sih biasanya sama, hampir mirip-mirip. Cuman lebih perbedaan besarnya tuh di rasio sama gear. Oh gitu. Itu berarti kita bicara kalau rasio sama gear berarti bicaranya nggak matic lah berarti ya? Enggak. Motor gigi. Motor gigi lah ya, motor batangan lah ya. Apa ya. semua. Tapi ini bukan rahasia dapur kan yang dibongkar? Enggak. Bahaya soalnya kan. Kan angkanya masih di mereka tuh angkanya. Gimana kalau di kontak juga sama? Di 2 tak juga sama gitu? Kalau 402 gitu? Kalau aku di 402 di 21 Ninja ya. Kebanyakan sih kalau di Ninja sama sih gearnya. Kalau kayak Kotomo kan dia Sanmori ya, Be? Iya. Oh, emang ini mereka berdua beda kelas. Beda kelas, benar. Kebetulan kelasnya Kohan lebih ekspor open, lebih open gitu. Oh, gitu. Itu berarti kalau 421 gitu, ininya kuncinya ada di riders gitu. Rider. Dengan gear semua sih mirip-mirip sih. Kurang lebih lah ya. Sama. Ya repot juga sih tiba-tiba kita ikutan 201 gitu. Oh, rasio gear, yo bongkar gitu. Kayak gitu lah. Tapi kebanyakan sih kalau di drag sih yang 402 motornya beda ya sama yang 201. Oh gitu. Pasti. Mesinnya beda. Mesinnya beda ya. Ya emang ibaratnya dua unit yang berbeda lah ya. Oh gitu ya. Kalau untuk handicap ya, tantangan nih. Kan sekarang kan kalau kita ngelihat di apalagi di YouTube itu kan ada ibaratnya bahasanya itu ninja killer. Apa 4 tak, siapa bilang 4 tak nggak bisa 2 tak gitu kan, kayak gitu-gitu selalu. Terus ada yang fanboy 2 tak nggak terima kan, wah tetep lah gitu. Ereking sama Ninja ya udah nggak berhenti tuh saingan kan kayak gitu. Sebenarnya handicapnya itu ya untuk tuning 2 tak sama 4 tak itu susah mana sih Kohan Soul ya? Waduh. Tuningnya ya? Ya maksudnya untuk membuat si motornya jadi lebih kencang gitu, lebih gampangan 2 tak apa lebih gampangan 4 tak hitungannya sih sebenarnya. Kalau pengalaman Kohan kan orang pasti beda-beda. Tapi kalau kata Kohan sih. Kalau untuk kerja ke tangan ya, untuk porting segala macam sih 2 tak lebih sulit ya. Karena kan dia lebih, kalau 4 tak kan serba CNC nih. Semuanya tuh ada sistematis, ada hitungannya semua. Kalau 2 tak itu kan tergantung flow-nya, tergantung. Oh, jadi 2 tak itu juga tergantung siapa porternya lah gitu ibaratnya. Ya beda banyak, dia ada kompresi bawah, ada kompresi apa, banyak semua, jadi perlu diperhitungkan. Jadi kalau 2 tak malah cenderung lebih susah. Mungkin ya. Kalau kata Kohan sih. Kalau 4 tak juga sebenarnya sulit juga ya. Dari injeksi, dari semua bahan bakar kan harus nyampurnya, harus mixernya harus bener lah gitu ya. Bener. Oh gitu. Kalau kata mau gimana? Ya kalau saya sih sebenarnya bukan mekanik ya, tapi kalau menurut saya, penglihatan saya 4 tak lebih sulit. 4 tak lebih sulit. Menurut saya. Kayak 4 tak lebih sulit. Karena dia ada cam kan, dan cam itu kan ada durasi bisa dimain-mainin. Betul. Nah itu tuh kalau ya kita nggak paham juga susah untuk bikin motor itu kencang gitu loh. Malah lemot. Terus kan gue sering kayak gitu. Kayak misalkan kayak cam itu kan dia ada baut buat menahan camnya kan, baut buat rocker armnya lah ya. Betul. Itu kalau kekencangan aja itu berat camnya muternya gitu. Gitunya. Dulu saya pernah, dulu kan saya punya FU 200 cc buat drag. Cuman waktu itu bikinan orang Malang. Oke. Nah, waktu itu diservis sama mekanik saya. Nggak tahu kan. Terus pas dipasang-pasang kok berubah waktunya dari biasanya 74 jadi 76. Oke. Ternyata baut camnya tuh kekencengan gitu loh. Torsinya beda lah. Torsinya beda. Kayak kunci momen kan. Ngaruh. Gitu. Itu cuma karena baut doang kekencengan. Cuma bagian cam doang itu padahal ya. Kok motor ini nggak diapa-apain kok waktunya berubah gitu. Ternyata bautnya kekencengan. Berarti kan kalau kita nggak paham betul, kalau kita nggak teliti kan ini fatal gitu. Gitu ya. Di situnya. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya gitu. Gila lu. Tapi kalau misalkan 2 tak kan bautnya kan cuma di head sama blok aja. Iya. Tapi kalau ini kan udah blok head ada bautnya, terus di camnya pun juga ada bautnya gitu. Segitu detailnya pada akhirnya ya. Dan sama dia orang tuh kalau biasa yang main 4 tak gitu sampai dekat bearing camnya, tatakan camnya, semua tuh dialusin, dirapin, pokoknya gimana caranya tuh enteng. Iya. Itu
ada seninya di situ lah ya. Menurut saya ya. Tapi dua-duanya memang complicated sih sejujurnya. Nah, setahu Acet, ini kan di dunia drag bike ini yang kayaknya mendominasi tuh kayaknya orang Jawa yang jago-jago ya. Bukan orang Jawa sih, maksudnya dari Pulau Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur lah, namanya lebih gede gitu. Ke DKI nih. Apakah yang di Jakarta ini tuh sudah bisa kayak keep up gitu sama si yang dari Pulau Jawa gitu. Ini? Gitu. Ya oke, kalau menurut pandangan saya ya, kalau untuk 201 Jawa masih lebih unggul. Tetap Jawa ya? Tetap Jawa karena 201 itu dia di sana eventnya sering. Eventnya sering. Jadi latihan lah gitu ya. Dan memang dari tahun ke tahun memang mainan dia tuh di 201. Sedangkan 402 atau Jakarta itu Jakarta tuh lebih mulai dari liaran. Dan liaran di sini nggak ada yang 201, kebanyakan tuh minimal 500 meter. Oh, jadi lebih panjang treknya. Lebih panjang. Jadi untuk orang Jakarta mau bikin motor 201 tuh perlu proses. Sama seperti kayak orang Jawa mau bikin motor 402, itu juga perlu proses. Karena berbeda, pola mesinnya tuh berbeda gitu. Kalau Pak Hans ini gimana, Pak Hans? Kan ya di Black Talk sebelumnya kita sempat ulas lah ya kayak gini-gini, tapi maksudnya kita tahu lah, kayak yang gue tahu gitu misalnya kayak Jawa Tengah tuh jago di road race gitu kan. Ada lah apa ya dogma-dogma di masyarakat kayak gitu. Oh Timur nih misalnya ini orang jagonya Jawa, di ini Jawa gitu Timuran kan. gitu misalnya Honda tuh jago gitu daerah kota tertentu gitu. Masih begitu nggak sih, apa sekarang Jabodetabek nih pada umumnya udah mulai udah mulai bisa kok bersaing gitu. Gimana Pak Ketaphan? Kalau untuk Jakarta kayaknya sih mulai bisa bersaing mungkin ya. Ya kalau untuk kayak Ninja 21 sekarang sih udah mulai bersaing, kayak Jawa juga udah bersaing. San Mori. Ya San Mori tapi kan ini malu-malu gini. Oh iya dari Jawa, iya sih rata-rata Jawa sih. Gitu ya. Masih 21 itu masih tergolong Jawa sih. Masih tetap benar ya tadi berarti ya 21 itu berarti emang karena emang latihannya biasanya eventnya lebih banyak segala macam ya. Dan memang mainan dia tuh dari dulu sampai sekarang tuh 201. Dan baru 2 tahun ini kan ada event 402 dan eventnya besar. Jadi baru deh kayak Kohan kan ikut gitu. Jadi orang-orang Jawa juga pada ngikut. Cuman motor-motor di orang masih atasnya ya. Menurut saya di top speed itu masih kurang jalan gitu. Jadi masih karena emang targetnya 21 itu latihannya gitu ya. Karena dia terbiasa dengan pola mesin yang 201. Nah, untuk bikin 402 itu kan butuh napas panjang dan top speednya jalan. Nah itu kelebihannya Kohan tuh di situ. Gitu. Motornya tuh atasnya jalan. Gitu. Jadi saya pernah waktu itu pas dyno di Jawa. Kan di situ ada data-data motor orang. Nah, motor-motor orang kan di situ kan maksudnya ada datanya di gitu. Screen-nya ya. Sebelumnya gitu. Motor siapa gitu. Jadi terus motor-motor di orang tuh sampai 201 tuh bagus grafiknya, tapi setelah lewat itu grafiknya tuh turun. Gitu. Paling tidak dari situlah analisanya gitu. Dari situ. Jadi makanya di orang agak kalah tuh di top speednya. Gitu ya. Tapi di 201 di orang bagus gitu. Nah sedangkan kan kalau Jakarta kan basicnya dari liaran, dari 500 meter gitu. Jadi untuk 201-nya tuh masih kalah sama Jawa. Tapi kalau 402-nya nggak kalah. Gitu. Masih bersaing lah ya. Yang paling kencang motornya Kohan 402. Sudah masanya juga yang udah ganti yang tua sih sebenarnya. Benar. Karena mungkin ada beberapa part kan dari Thailand kan kita bawa ke sini untuk kita coba. Bukan mesin ya, tapi kayak part-partnya. Nah kita suruh dia coba gini-gini, apa yang kita coba. Ternyata emang hasilnya lebih bagus gitu ya. Cakep banget. Nah Brans, mau nanya soal joki nih. Tadi kan ada ibaratnya pertukaran pelajar lah gitu ya. Yang Thailand diimpor ke sini. Terus ya udah kalau si Thailand nggak bisa, gua kirim lo joki. Sampai begitu nggak kalau di tapi pulau-pulau lain ini gimana? Maksudnya kan dari tadi kita cuma bahas Pulau Jawa aja ya. Apakah memang drag bike ini hitsnya di Pulau Jawa aja atau ke seluruh Indonesia? Gitu-gitu. Dari Sumatera ada gitu. Sumatera ada, Indonesia, Sulawesi aja kemarin gua Manado rame. Tapi hitsnya memang di Pulau Jawa lebih. Cuman memang maksudnya eventnya tuh lebih banyak paling besar di Pulau Jawa gitu. Jadi jokinya tadi gimana? Nah joki itu gimana kalau joki? Itu apa? Maksudnya untuk motor gue udah kenceng nih, teknologi udah ngikutin. Karena nggak mungkin kalau jokinya nggak jago ya. Iya makanya kan joki berarti ada satu kuncinya juga kan. Untuk melatih si joki ini gimana? Apakah biasanya punya rekanan di Thailand? Thailand, sini dong lo, latih gue. Atau
Daripada bola Training ya? Training sono. Apa gimana tuh? Bisa cerita nggak, Pak? Iya, kalau untuk awalnya sih kayak pertama kan bikin acara tuh mendadak drag. Iya. Nah, si Ko Orgus dan kawan-kawan itu kan mereka bikin ajak joki Thailand, mekanik Thailand tuh datang ke Jakarta. Ke Jogja. Ke Jogja, oke. Buat balap dong. Itu tujuannya supaya ya itu yang lain-lain tuh bisa memperhatikan, bisa mempelajari cara bawanya gimana, seperti dan bla 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 blanya gimana. Kesimpulannya emang beda cara bawanya? Emang beda. Karena ilmu atau Berarti emang mereka lebih bagus gitu? Mereka itu lebih mengerti mesin ya, mengerti paham mesin. Kalau orang Indonesia kan bayangkan kalau start itu kan lama nih. Ya. Apa? Ya kau tau lah Indonesia kan panasin mesin gebar. Kalau Thailand tuh nggak ada. Nggak boleh kayak gitu, nggak mau dia. Dia nggak mau panas mesin tuh panasnya tinggi nggak mau. Jadi benar-benar perfect. Jadi begini, kalau misalnya joki Thailand itu dia tuh gimana ya? Dia nggak mau mesinnya tuh sampai panas. Gitu. Oke. Kalau bisa motor nyalain langsung start. Gitu. Anak-anak buku sikat gitu ya. Tapi berarti nggak dicek dulu dong? Ya jadi cek sebelumnya. Sebelum dicek, sesudah dicek, terus akhirnya kan ke waiting zone untuk start. Nah di sono tuh dia orang baru nyalain motornya. Emang kalau di sini udah dari tadi? Enggak sama. Di sini juga seperti itu. Cuman kadang kalau joki Indonesia tuh dia orang tuh lebih ketenangin diri dulu. Pas mau start ya, motor udah hidup nih, udah di tempat start nih. Cuman dia orang tuh lebih kayak mau tenangin diri, fokus, dia yakin mau start baru dia start. Tapi posisi mesinnya udah nyala gitu. Dan dalam proses itu kadang-kadang udah kepanasan lah. Gitu, mesinnya pas ya. jalan itu mesinnya udah panas. Kenalan dulu ya, kayak pengen kenalan lagi dulu sama motornya ya. Tenangin dirinya, fokus ke lampu kan gitu. Nah tapi kalau joki Thailand itu dia udah tenangin diri sebelum motornya itu nyala. Udah zen. Udah, makanya gue yakin nih gue start sekarang nih gue bisa. Oke, jadi dia nyalain motor dia langsung ke tempat start gitu ya. Berarti lebih ke mentalnya ya, mentalnya yang jadi kayak belajar ya. mental pun bener bagusan Thailand gitu. Kalau masalah mental kenapa dia orang bagus? Karena mereka tiap hari latihan. Iya. Tracknya ada. Jadi tiap hari tuh motornya tuh dari siang sampai malam latihan. Jadi emang ketika pekerjaan lo adalah sebagai joki drag bike, ya benar-benar sehari 3-4 kali lah ibaratnya gitu bahasanya ya. Habis makan latihan minum obat ya. Iya, gitu. Kalau di sini kan tempat setting terbatas karena nggak ada sirkuit. Kalau di Indonesia kan cuma ada Sentul, kayak di Jakarta cuma ada Sentul. Itu pun juga bukannya hari Senin sama apa kok? Senin doang. Gitu. Sedangkan kalau di Thailand tuh sirkuit tuh yang permanen tuh banyak. Ada 2. Ibaratnya per kabupaten udah ada lah gitu ibaratnya. Jadi mau nyeting di mana aja tuh bisa dan memang setiap hari dia orang chatting motornya. Ya emang pekerjaannya itu ya. Memang pekerjaannya itu. Makanya motor Thailand juga waktunya lebih cepat turun ya karena dia orang setiap hari bisa setting. Riset terus. Terus pernah sih datang di bengkel. Jadi kebetulan gue waktu itu datang ke bengkel audio ya. Tapi sebelahnya itu bengkel motor. Pas gue liat bengkel motor tuh kecil. Tapi dia ada mesin bubut, ada mesin. Rata-rata Thailand begitu. Betul. Jadi yang CNC emang nggak ada lah bengkel itu ya. Tapi gila ini bengkel kelas kampung nih padahal. Yang jongkok-jongkok gitu ya di sini mah abang-abang siapa gitu kan. Tapi bengkel iya tapi bengkelnya ini apa mewah gitu ibaratnya alatnya gitu. Benar ya? Iya benar. Sekarang pun maksudnya kalau di Jawa pun mekanik-mekanik tuh kalau mungkin tadi Mas lihat kan banyak kan punya bubut ya. Di orang semua setiap bengkel udah punya dyno. Kalau di Jawa di Jogja. Banyak bengkel yang udah punya dyno sendiri. Itulah untuk menghindari resiko juga ya. Ya, karena mau chatting susah terbatas. Di jalan raya juga nggak bisa karena kan aspalnya mungkin berbeda listrik atau apa. Belum lagi jalannya resikonya tinggi. Ibu-ibu Scoopy kan. Jadi dia orang tuh setelah motor di reset hidup tuh dia orang tes di dyno dulu. Tes di dyno udah oke, kira-kira udah enak, baru tes di jalan yang benar-benar jalannya tuh tertutup. Iya. Oh, aduh. Jadi sekarang setiap bengkel tuh bukan punya bubut doang, punya dyno juga. Punya dyno ya. Karena mungkin dyno juga gue dengar ya ada dyno lokal soalnya sekarang tuh. Oh, ya? Bener. Kalau nggak salah di Bandung tuh ada. Ya, ada. Betul ya. Lead ya kalau nggak salah. Betul ya. Lead ya, betul. Itu maksudnya harga ya miring, bagus terjangkau. Kalau mau servis juga gampang gitu kan. Benar. Jadi kan kayak orang servis juga kan kayak ganti part apa juga bisa ketahuan. Ini grafiknya naik nih gara-gara ganti part ini. Gitu. Jadi bukan untuk balap doang. Udah nggak. Kayaknya motor gue lebih enak nggak kayaknya lah. Enggak benar. Udah ada data. Udah data ya. Benar. Oke. Tapi berarti motor yang bisa menang itu nggak sendirian ya, tetap harus jokinya. Jokinya ada yang cewek nggak sih? Ada. Oh ya. Pernah pakai joki cewek? Cuman kebanyakan joki cewek bisa naik motor matic doang.
Oke. Kebanyakan. Tapi oke itu. Oke. Itu responnya juga ini. Harus cepet juga. Mungkin pembalap cewek mungkin ada 5 atau 6 gitu ya. Yang hits ya. Dan 2 atau 3 orang bisa lawan cowok. Maksudnya compete gitu ya? nggak kalah sama cowok. Oke lah gitu ya. Kan ada kelas wanita, ada kelas open. Kelas open itu pembalap cewek cowok boleh. Jadi kalau pembalap wanita khusus wanita. Nah, di yang beberapa cewek ini tuh bisa fight, malah mungkin bisa juara 1 lawan cowok-cowok. Oh gitu ya. Tapi di Matic ya, di motor Matic. Kalau di motor gigi belum. Girl power. Kalau di drag bike ninja paling culun ya, kelas paling bawah tuh kelas apa? Sanmori ya. Ya, masuk dulu. Yang maksudnya yang paling bawah. Paling bawah, paling entry level lah gitu. Ya, Sanmori. Oke, kalau di Kohans nih, buat saya nih misalnya, tiba-tiba gua emang baru gue jual. Tapi anggaplah gue punya SS gitu ya, SS. Berapa duit sih? Iya. Mau tanding di Sanmori? Siapin berapa duit buat tuning di motor Black Pearl sih misalnya. Budget Sanmori ya? Kelas Sanmori. Gimana karbunya kok? Standar. Coba kok yang itu, Mbak. Satu-satu nggak boleh jawab aman di Kalau sini. Kohan itu dia tuh lebih sering tuh main di yang kelas open. Malah di kelas open ya? Dia kayak di Sanmori nggak main? Belum. Ya tapi kan kalau ada kasur datang, masa ditolak? Ini kayak mata Najwa nih harus. Berapa ya Sanmori ya? Aku masih tergantung regulasinya. Tanya dulu nggak sih ini duit papi apa duit sendiri? Karena gini, sebenarnya dia bingung jawabnya karena regulasi di setiap event tuh beda-beda. Oke. Gitu. Kalau kita ngomong regulasi nasional deh. Kalau regulasi nasional kita nggak bisa jadi patokan. Nggak bisa patokan juga ya? Ini nggak seru nih, narsumnya aman-aman ya. Aman-aman jadi gini. Bisa ke Korea. Jadi gini, kalau di Jakarta itu dia lebih ke karbonya boleh gede, boleh pakai V-Force. Jadi dia tuh kayak Ninja Tune Up dipakein body Sanmori. Oke. Sedangkan kalau di Jawa itu dia tuh karbonya standar. Harus standar. Pengapian standar, boleh pakai AC. Oke, gini deh. Misalnya Tetap mau nanya kan? Tetap pengen tahu. Gua punya Ninja nih. Gua mau main ini deh. Nggak usah balap ini. Gua balap liar. Monasan lah, Monasco, Selatanan, Antasari. Tapi motor gua standaran nih. Nggak usah menang lah. Minimal ketika di GoPro gua masih gitu. Open berarti kan. Sanmori harian. Bahan bakarnya apa dulu? Bahan bakarnya. Standar deh. Turbo. Pokoknya kita kan harian, mainnya malam minggu doang gitu. Saya tidak pokoknya bukan kenceng banget tapi bisa compete lah palingnya nggak ketinggalan banget, nggak oke. Harus siapin budget berapa? Jadi ini Sanmori bukan Sanmori di event. Ini lagi rembukan dulu nih. Awannya berapa? Seru nih. Ya kalau misalnya untuk Sanmori misalnya karbu 28 gitu sekitar 20-an. 20 juta. Pokoknya dengan 20 juta berarti udah sama kenapa tuh ya berarti? Udah semua, satu mesin udah. Pokoknya keluar ngebut aja. Tapi mesinnya dari yang punya motor kan? Iya, pokoknya gua punya motor nih. Jadi itu pokoknya 20 juta itu kurang lebih berarti blok gitu-gitu dah. Blok baru semua, head baru semua, karbu. Blok head baru itu ya? Baru semua. Itu kan kalau ke Teknotuner, kalau ke Thomas Speed Shop? Nah, kalau saya kan nggak ke bengkel ya, jual part doang. Nah, biasanya sih kalau bikin Sanmori begitu, kalau yang kayak spek IDW ya, karbu standar gitu 35 sampai 45. 35 sampai 45. Satu mesin, tapi itu mesinnya dari kita. Iya. Itu ada kan di Thailand nih kan merek-merek itu berarti aftermarket Thailand berarti ya. Itu ada merek-merek apa sih? Kalau boleh tahu? Ya kalau merek sih sebenarnya awalnya kan lebar banget kan. Awalnya nggak ada merek. Dia orang kan mekanik bubut lah ini bikin. Paling merek ya merek sih yang punya toko gitu. Oh gitu. Tinggal kita belinya sama siapa gitu. Tapi itu bahan-bahannya CNC gitu betul ya? Ya ada yang CNC. Ada beberapa CNC. Ada yang enggak. Berarti itu produknya lokalnya Thailand? Lokal Thailand itu emang. Ada nggak lokal Indo? Nah. Ada. Udah mulai? Blok. Bener kan blok Indonesia? Blok Indonesia? Ya kalau Kawasaki blok Ninja kan? Enggak, maksudnya Kawasaki standar. Oh, oke. Kualitinya gimana? Oke sih, nggak masalah. Kalau blok kan dari Kawasaki asli kan. Masih oke lah ya? Masih oke, nggak masalah. Si motor Thailand ini kan identik sama warna-warni ya, gebiar banget warnanya. Ada nggak sih si drag bike yang warnanya kayak timeless aja gitu, kayak hitam aja? Atau ada lah. tetap ada ya? Ada. Tapi kan memang nggak ini, Cit. Karena warnanya kan kayak selalu ungu, pink, apa semua dicampur jadi satu kan? Tapi emang itu emang budaya mereka dan itu emang diserap sama kita ya. Karena juga kalau di track itu sekencang itu
Nggak kelihatan juga ya? Lu hitam gitu, apalagi malam-malam kayak drag bike kita kan malam udah tuh. putih. Nggak kelihatan. Ya Bikin udah yang putih. ngejreng biar kelihatan. Iya. Nggak bisa gitu. Emang maksudnya bukan bisa gitu. Maksudnya emang budayanya akhirnya nempel. Karena emang mau nggak mau Indonesia emang berkiblatnya ke Thailand. Secara industri mereka lebih matang, aftermarketnya lebih bagus, gitu. Nah, tapi kan itu preference, ya kan? Preference aja mau warna-warni atau enggak. Iya. Tapi kan nggak kelihatan kalau misalnya lo butuh tampil. biasanya sih, kan tapi kalau diparkir kelihatan. Biasa kalau warna itu sih tergantung Selera lah. seleranya Iya. yang punya tim. Yang punya tim. Kadang tim ini ya motornya kuning semua, motornya hijau. Kayak Kohan kan Enggak, hijau. tapi ada yang semua warna bercampur di satu Di motor Indonesia nggak kan? ada, Indonesia nggak ada. Oh, nggak ada. Indonesia. Di sini semuanya Makanya Satu datang warna. meliput ya. masih enak ya. Satu warna. Oh, iya. Ya, Makanya sorry, yang datang meliput kalau itu ya. Sorry. Kemarin nggak ikut di Kebijen. Bukan tugas aku. Gantian sama yang lain. Nah, Mas, mau nanya lagi nih. Kan tadi kan ada orang Thailand datang ya waktu kemarin ke Jogja gitu segala macam. Kata mereka gimana sih orang Indonesia? Kok gini sih kalian balap gitu? Apa gimana gitu? Ada komen-komen apa sih mereka Thailand tuh? Ya Komen pasti. jujurnya. Ya satu, tracknya kurang memadai. Kata mereka. Iyalah, karena kan jauh kan. Kalau Iya. track Thailand kan benar-benar bagus. Proper lah untuk emang buat drag. Untuk drag gitu ya. Ada perekatnya semua dan terus sama seperti apalagi ya dia ikut event nih misalnya kalau di Indonesia itu kan ada event namanya apa startnya itu kan JS jam start. Jam start. Nah kalau di Thailand itu kan ada jam start, cuman dia dikasih 2 kali kesempatan. Misalnya pertama jam start nih, set boleh sekali lagi. Fail, oh boleh oke. Di Indonesia? Kalau Indonesia nggak bisa sekali langsung gugur. Oke. Nah mereka sempet kaget kan waktu itu Pe Cacai begitu jam start dia mau ulang lagi sekali lagi kalau nggak boleh. Loh kok nggak boleh? Ya di sini emang nggak boleh. Ya, kaget. Kaget gitu lah ya. Ya. Pertama kali pas datang kedua udah oke lah ya. Iya, Tapi biarpun jog Indonesia pun juga ada kena jam start juga karena kan memang dia orang tuh main di limit. Di limit lampu sensor lampunya itu. Kalau dia startnya telat juga waktunya kan ya udah jalan terus jelek. Benar. Jadi memang harus main di limit. Memang harus ambil resiko. Gitu ya. Cuman bedanya kalau di Thailand pas kena jam start bisa ulang, kalau di sini nggak bisa ulang. kalah dan fall. Dimanapun, event manapun di sini. Di manapun. Dan di Thailand event manapun juga Pasti 2 kali Thailand. Oke. Ini kan kalau tadi ngomong Thailand kan berarti tanda kutip rival abadinya kita lah ya gitu kesan. sebenarnya rival ya. Iya, benar. Tapi kita Iya, banyak rival. belajar dong dari sana. Tapi kan artinya kan akan ada lagi nggak sih, Mas? Yang acara-acara kayak tahun-tahun kemarin tuh yang lawan Thailand lagi apa segala macam lagi race atau gimana? Kemungkinan ada nantinya. Cuman Ninja lagi. Di masih Tapi di belum Indo. tahu. Belum tahu. Belum tahu. Oh, tapi akan ada ya. Jadi Black Pass nih siap-siap jempol kalian ya. Nah, kalau kamu gimana? Ya, kalau saya sih belum ada rencana untuk balap di luar sih. Belum ada rencana. Paling masih balap. Kenapa? Ya dulu zaman saya balap Matic udah sering 4 tahun berturut-turut saya balap ke Thailand karena Gitu waktu ya? itu disponsorin TDR. Gitu. Jadi waktu itu kalau balap itu kalau juara umum dia kan TDR 3 seri. Di kelas Matic ada 3 kelas. Nah, saya juara umum tuh di 3-3-nya kelas Matic. Dan yang juara di Thailand. Enggak, di sini. Oh, di sini. Oke, di sini. Jadi juara umum dulu di sini 3 seri, baru dapat tiket ke Thailand balap. Semua tuh dibayarin sponsor sama kita nggak pressure-nya keluar. gimana sih balap di Thailand? Balap di Thailand itu ya berat ya karena di zaman Matic dulu tuh dia mulai lebih dulu. Ibaratnya di Indonesia tuh bisa tapi masih ngeraba gitu, masih. Itu Matic pakai mesin apa boleh tau nggak? Mio. Oh, Mio. Mio Karbu itu. Mio Karbu. Ya. Itu dulu ada 155, ada 200 cc, ada 300 dan 350 cc. Mio 350. Itu pakai piston berapa, stroke berapa ya? Kalau waktu itu kalau untuk Mio itu total stroke-nya 86. Pistonnya pakai 72. Nah, itu 350 cc. 72 mm. 72. Itu bikin mesin baru aja ya? Iya, ibaratnya banyak dari part aslinya tuh nggak dipakai lagi. Iya. Jadi cuman rengkes doang ya. Rengkesnya itu cuman kepake kanan kirinya doang, tapi atasnya tuh udah ditambal. Tambah daging. Tambah daging karena kan karkasnya gede kan. Terus bloknya juga udah Iya. Gitu. Piston headnya juga klepnya udah gede. Iya. 72. Iya. 72 86 buset ya. Mobil itu mah. Seru total stroke-nya 86 jadi packingnya tuh tebel banget. Oh gitu ya. Tapi emang itu dengan spek itu yang tadi yang
7 detikan itu ya? Waktu itu di sini bisa 69. 69. Pertama kali Matic 69 punya saya. 69 itu ibaratnya mesin made in Thailand. Thailand. Kalau mesin di zaman itu, mesin made in Indonesia berapa detik? Di zaman itu kebanyakan Matic yang FFA dari Thailand. Tapi sebenarnya dari Thailand itu sebenarnya bukan murni bawa ke sini kencang gitu ya. Sampai sini kita penyesuaian lagi, kita rubah-rubah lagi. Jadi maksudnya kan orang suka berpikiran, oh itu mesin Thailand, memang basicnya mesin Thailand. Tapi sampai sini tuh kita nggak langsung pakai buat balap langsung menang. Pengalaman pernah nggak? Gue coba deh dengan suhu Thailand gitu kan, itu balap di Jogja atau di gitu, langsung gitu. Pernah. Awal-awal dulu kita langsung coba gitu. Cuman terakhir-terakhirnya kita masih butuh penyesuaian gitu loh. Kayak di roller, kayak di rasio, terus kayak di cam. Kan di sini di dial. Kalau di Thailand tuh nggak di dial gitu loh. Tapi kok nggak dial lagi? Di Thailand tuh dia sistemnya tuh otodidak kan. Dia kan nggak ngerti ngukur. Kalau di mekanik sini kan ngerti ngedial. Kalau di sana tuh nggak. Jadi dia tuh camnya ganti, sono ganti sini. Padahal belum tentu cam yang diganti itu jelek gitu. Jadi dia coba, kan di situ kan ada pakai waktu kan ngetesnya. Jadi dia sana coba enak ya udah. Nggak enak copot lagi camnya. Jadi sekarang kalau sekali dia nyobain motor tuh bawa cam bisa 1 ember. Cam semua ya. Bisa ada 20 biji. Jadi dia cobain gitu. Kalau di sini kan enggak. Mekanik cam 1 dicobain, di dial, angkanya kurang, dirubah lagi. Jadi kalau secara teori mekanik Indonesia malah lebih ini gitu. Lebih teliti dan lebih maksudnya kayak apa ya, bisa ngukur ya kok ya. Iya. Gimana kalau pengalaman gua lihat lawan-lawan di sana yang Ninja gitu juga sama? Kalau Ninja sama, kalau aku lihat tuh mereka bawa, kalau misalnya bawa magnet nih, satu bak nih. Iya, dia orang ngukur ya. Semua. Banyak. Head itu dengan berbagai macam shape gitu ya? Iya, berbagai volume semuanya. Iya, volume gitu ya? Iya. Kalau di sini kan mungkin kita habis nyeting motor kurang enak di dial, di buret dia. Iya, kompresi di buret. Karena kan nggak pernah lihat ya. Nggak pernah. Ganti aja ya? Jadi ganti aja headnya. Kalau di sini kan, misalkan buret, ini kompresinya mungkin kalau kayak kawan, kurang nih ya kan. Iya. Coba buka bubut dulu. Sana mah enggak, ganti sini. Karena murah mungkin ya? Enggak juga? Mungkin gini. Karena emang daerahnya nggak sih? Beda-beda prinsip di orang itu gimana ya? Banyak juga yang mereka tuh nggak pernah mencoba hal dengan dyno. Ya. Ya karena dia punya si track itu berarti. Karena punya track, tapi nggak bisa disalahin juga. Saya juga pernah ngalamin di dyno bagus nih. Begitu ke track Thailand, belum tentu bagus. Nempos gitu. Belum tentu bagus. Jadi itu benar. Emang harus sesuaiin di track juga. Jadi cuma ya mau nggak mau emang ujungnya adalah track itu. Track yang mau dipakai itu seperti apa gitu ya. Kalau saya di Thailand di sini juga gitu. Pasti karena kita dyno nih. Di dyno bagus nih. Tapi belum tentu di tes di jalan tuh bagus. Gitu loh. Belum tentu. Gitu. Karena dia ngelawan angin, angin nih. Ini pengalaman gua kemarin di Semarang, yang drag bike Semarang itu kan lapang udara ya. Itu mah anginnya kenceng banget. Jadi kadang muter gitu. Kadang dari sini, kadang pas gitu. Iya. Itu seberapa ngaruhnya nih? Kan kalau gue lihat Ninja ya, kalau di Indonesia nih kemarin di Jawa Tengah, ada yang pakai fairing, ada yang full, walaupun telanjang belakangnya, ada yang setengah, ada yang enggak. Itu kalau pengalaman dari teknik turunan gimana? Kalau si fairing sendiri menghadapi angin gitu? Ya pasti ngaruh ya. Ngaruh banget pasti ya? Lumayan ngaruh. Tapi kembali lagi dengan bobot. Iya benar. Harus enteng banget ya. Iya, soalnya kan regulasinya misalnya minimal 105 nih, misalnya 110. Kalau kita tambahin fairing lagi pasti nambah beratnya. Iya. Berarti akan lebih sekian 0, sekian detik gitu ya. Ya, banyak pertimbangan juga banyak pertimbangan ya. Soalnya gue pikir ini apa ya logikanya gitu kan. Kan fairing kan buat mecah angin lah ceritanya, teorinya kan begitu kan. Ini kalau angin gini kenapa nggak pakai di fairingin aja gitu maksud gua gitu maksudnya. Ya mungkin yang fairing nggak fairing itu kadang beda kelas gitu. Mungkin kalau kelas yang kayak bracket atau kelas Samori itu masih pada pakai body karena regulasinya mewajibkan pakai body. Tapi kalau udah kelas open kebanyakan sih telanjangan ya. Telanjang paling cuma fairingnya doang. Iya, kadang cuma fairing atasnya doang kan. Cuman kadang ya kayak Kohan tadi bilang, dia mungkin daripada gua pakai fairing tambahin berat, mendingan gua nggak usah pakai fairing gitu loh. Kan dia pakai fairing juga bobot motornya nambah. Berat menjadi kuncinya lah berarti ya. Jadi mau cari anginnya aerodinamis atau bobot nih gitu kan. Iya. Itu kalau pembalap sendiri gimana? Sama dengan tinju nggak? Kelas bulu 50 kilo ya udah 50 gitu.
Kalau di ini ada. Kalau Dia di berat joki total. ada, maksudnya berat kalau di total. joki ada. Sama motor. sama motor. Kalau pembalap Ditimbangnya tuh lebih- bareng-bareng. Taunya dari mana? Berat motor dari mana? Ada timbangan. Ada timbangannya. Oh gitu. Jadi sebelum start motor ditimbang dulu sama pembalapnya. Gitu. Jadi pembalap juga harus ini dong, punya berat badan ideal dong mereka. Iya. Harus di bawah 50 minimal. Harus. Maksimal tuh 50. Ya diet 3 bulan. Biasa sih kebanyakan rata-rata pembalap sini 40 sampai 45. Wow. Rata-rata. Oh, Kalau dia udah suka lebih dari gitu. 45 tuh agak-agak over gitu. Iya, over. Kalau jokinya terlalu enteng pun juga nggak bagus. Terbang ya? Terlalu enteng pun nggak bagus? Nambah bobotnya di motor kebanyakan. Maksudnya? Kan ditimbang. Misalkan Oh, iya. 105 kilo. Kalau si joki itu lebih enteng 5 kilo aja, kita mesti nambahin di motor 5 kilo. Oh, jadi semua harus beban. balance gitu ya? Harus balance Oh, iya, gitu. iya. Kalau kita nambahin bobotnya di motor itu goyang. Gitu loh. Jadi si joki sama bobot di motor ini tuh ibaratnya kita cari yang seimbang. Harus yang seimbang, harus yang benar gitu ya. Karena kalau pembalapnya kecil bobotnya lebih berat, saat motor itu digas itu jokinya kadang kurang bisa ngendalin karena motornya jadi berat. Iya. Sebaliknya pun begitu. Kalau jokinya terlalu berat, motornya itu kan harus balance ya makanya. Motornya yang jadi kurang gitu. Kalau kelebihan bobotnya gitu. Motornya jadi kurang lari gitu. Dari Thomas Pitchep sama Tekno Tuner ini kan pasti punya motor jagoannya kan yang buat balap nih. Seberapa susah untuk milih pembalapnya? Atau seberapa mudah? Masa tapi kan oke, pasti punya pegangan. Tapi kan nggak mungkin dia selama-lamanya dong. Itu gimana? Regenerasi gimana atau kalau saya sih dari awal sih saya udah maksudnya nggak kontrak ya. Cuma saya ngomong pembalapnya kamu naik motor saya terus, jadi kita komitmen. Dia nggak pernah agreement. Cewek cowok. Nggak ada yang cewek. Nggak. Karena naik ninja kan. Oh iya. Yang matic udah nggak ada. Kalau emang cewek naik ninja. belum nemu. Refleksnya kurang. Belum nemu. Refleksnya nggak seperti. Tapi ada joki cewek di ninja. Ada orang Jawa Ada. Timur. Ada ya. Cuman dia nggak pernah balap ke Jawa Tengah. Jadi ini pegangannya emang ada satu ya. Terus tetap ada plan B dong kalau misalkan dia lagi kemana kayak ke lagi Euro Trip siapa tahu. Enggak, soalnya kan kalau drag itu kan satu motor boleh 3 pembalap. Jadi setiap balap itu ada 3 pembalap. Cadangan apa tiga-tiga dipakai? Tiga-tiganya dipakai. Tiga-tiga boleh start. Ada cerita. Gimana kalau itu disabet sama orang? Sedih. Tergantung pembalapnya. Kalau motornya yang lawan itu lebih kencang ya pasti dia mau. Tapi kalau nggak lebih kencang dia nggak mau. Dia ngukur lah. Kadang pembalap itu bukan hanya karena uang aja, tapi dia juga lihat motornya kencang apa enggak gitu. Dia juga mau prestasi. Percuma kalau lu bayar gua start money gede, motornya nggak kencang buat apa? Justru dia maunya tuh juara. Oh gitu ya. Jadi harus seimbang. Jadi gitu. duitnya harus ibaratnya duitnya gede dan prestasinya menjamin gitu. Gede. Sebenarnya sih pembalap tuh dibayar sesuai dengan pasaran lah. Pasaran aja udah cukup gitu. Dan dia juga maksudnya yang penting dia bisa balap dan dia bisa juara. Yang penting sih dia bisa juara gitu. Karena dia ngincarnya memang juara, bukan ngincarnya start money. Gitu. Nah, berapa sih pasaran joki Indo rata-rata in general? Kalau start money-nya 300 sampai 500 ribu kalau yang saya tahu. 300 sampai 500 apa sih start money itu? Ya buat ini. Maksudnya sekali uang dia sekali balap, sekali jalan bawa motor kita tuh 300 ribu. Itu se-Indonesia standar segitu. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih segitu. Terus kalau menang ya uang menangnya bagi 2, 50-50. Oke. Yang setahu saya ya. Gimana dengan bayaran pembalap Thailand? Misalnya gini. Orang Thailand yang dibudayakan menjadi pembalap Indonesia itu bagus nggak sih? Bisa nggak sih? Bagus nggak sih kok? Dengan kebiasaan mereka di sana, terus tiba-tiba lu balap di Indonesia gitu. Di sini boleh ya regulasinya? Boleh kan selama aku balap masih ada surat ini aja. Iya, selama aku balap sih kebanyakan kayak Ebon, itu Tosaleng ikut saya. Gitu ya. Itu karakternya kan berubah kan berarti kan? Dengan ibaratnya kebiasaan dia balap di Thailand dan akhirnya berubah ya? Berubah, pasti berubah ngikutin. Ngikutin sini ya. Iyalah. Tapi dengan cara diikuti itu cepet. Cepet ya karena emang balap sih ya. Balap. Gajinya lebih gede? Ya pasti beda lah. Pasti beda ya? Pasti beda. Karena jaminan sih ya, lebih karena emang lu udah ya profesional lah ya. Jauh lah ibaratnya. Oke. Itu langkah begitu di Indonesia ada banyak tim nggak yang udah pakai pembalap Thailand? Ada kayak siapa ya? Ada beberapa tim lah pokoknya. RMS ya. Ada RMS. Terus IPR sama MC Racing. Gitu ya. Ada. Nah, maksud gue gini, kalau misalnya lebih
lebih menguntungkan? Iya, lebih menguntungkan mana? Misalnya kita didik pembalap Indonesia, orang Indonesia dari kecil gitu. Misalnya dari muda lah dikasih ilmu, latihan yang benar, suplemen yang benar gitu kan. Atau kita udah deh gue Thailand aja lebih gampang kayak gitu. Indonesia lebih susah dididik gak sih gitu maksudnya? Iya, ngedidik dari kalau kecil aku apa? lihat ya kan banyak kayak joki-joki Thailand ya. Yang kesini itu kan kayak termasuk kayak Ebon, Ton Saleng. Dipakai sama tim sini maksudnya? Iya tim sini. Terus Jojo ada sebenarnya Amrayong ya. Tetap mereka itu ada sesuatu yang beda. Misalnya berbakat lah. Jadi ada yang cepet disesuaiin di track di sini, ada yang agak lambat. Oh iya, macam-macam juga gitu. Macam-macam juga. Tapi dia orang biarpun udah jago di sana belum tentu jago di sini. Oh gitu ya? Belum tentu. Ada language barrier nggak sih? Ada Google Translate, tenang aja udah. Biasa dari orang Thailand itu ada ikut yang bisa ngomong Inggris. Ada translator. Cuman lama-lama ya karena sering ngobrol-ngobrol ya bisa juga lah ya. Dia bisa bahasa Indo apa kita yang bisa bahasa Thailand? Bukan dari bahasa cara dia ngomong kayak bahasa motor lah. Bahasa motor lama-lama nyampe. Oh, nyampe ya. Ini kurang ini. Tapi kalau orang Indonesia sendiri punya kans gede nggak sih bisa kayak pembalap Thailand gitu? Kalau kata Kawas kan udah pulang. Bisa kalau aku bilang. Bisa dong. Kelemahan orang Indonesia itu rata-rata apa? Joki Indonesia tuh. Kalau boleh ini, kurang disiplin atau apa? Kurang disiplin sama nggak konsisten. Iya, benar. Nggak konsisten, kebanyakan mabar. Ya mungkin kurang hatian juga ya. Didukung dengan fasilitasnya juga yang nggak banyak kan. Iya. Baik banget gue. Jadi kalau mereka orang Thailand tuh kalau latihan tuh misalnya dari siang sampai malam ya. Itu ada misalnya 10 motor. Itu dengan berbeda-beda. Tapi satu joki. Jadi mereka tunggu di start, ganti joki, ganti motor. Udah joki satu doang nih. Motornya ganti start. Balik lagi ganti motor lagi. Jadi mereka langsung nyesuaiin motor. Itu sejago itulah mereka itu. Kalau orang Indo kan misalnya belum biasa nih, ganti motor kagok kan? Iya. Pasti perlu kebiasaan dulu. Kalau mereka enggak. Kenapa mereka bisa begitu kan latihan itu ya? Benar latihan. Terbiasa. Karena di situ. Gimana tiap hari? Gerak terus. Emang kalau mau balap nyiapin motor kira-kira budgetnya berapa sih dari rata-rata range-nya? Wah, nggak bisa dihitung dengan dapat juara nggak? Jauh. Kalau boleh tahu nggak usah mau juara dulu, maksudnya kayak mau balap towing hotel gitu-gitu. Repot kalau towing hotel, motornya aja say. Lah, ya pasti ada semua lah. Iya, itu semua bisa sepaket pasti. Sepaket pasti kan. Kalau sampai motornya banyak terus pakai mobil apa segala sama bahan-bahannya 50 juta mah keluar lah. Lebih. Sama daftar lebih. Kan sama motornya. Lebih. 100-an mau. Ya tambah-tambah nyiapin motornya ya. Iya. Itu kalau di Tomo sendiri berapa motor sekali balap? Ya kalau di saya kan ownernya ada beberapa ya, bukan saya doang. Itu biasanya 5 motor. Itu kalau balap tuh sama daftaran habis 50-an. Ya nggak 50 paling nggak lu sendiri udah keluar 10 juta ya? Lebih. Cap ya 15 lah ya, 15. Belum embel-embel ya? Belum embel-embel ya. Pistonnya ganti lah, ntar kampas kopling ganti. Tapi emang karena passion sih ya? Iya. Kalau di Tekno berapa motor sekali jalan? Biasanya 10? Terakhir sih 10 sih. 10 ya? Motornya udah berapa ya? Makanya. Invoice panjang. Itu aja dia sekali pergi aja bisa berapa? 5 mobil ya Pak ya? Iya, 4-5 mobil. Itu orangnya doang? Sama orang sama motor. Invoice reimbursement sih panjang. Tapi ya karena happy ya, karena udah senang ya. Maksudnya mereka berdua ini kan emang cari uangnya, peripunasinya tuh industrinya di situ. Udah pasti dibelain lah gue rasa lah. Udah apalagi. Namanya hobi ya, passionnya memang passion, benar. Ini tapi seru banget. Nah, bicara soal event nih. Event nasional kan ada beberapa nih. Tapi butuh nggak sih event nasional lebih banyak? Maksudnya harapan kalian mewakili rider Jabodetabek lah yang ada di Jabodetabek gitu. Harusnya gimana sih? Apakah eventnya dibanyakin? Semakin banyak event makin pusing apa makin enggak apa gimana gitu? Lintasan sih penting buat latihan. Ya? Itu lebih penting. Kalau event mah begitu adanya lintasan yang memadai, event pasti banyak. Iya, benar. Pasti banyak. Pasti banyak ya. Untuk sekarang sih event juga nggak sedikit, banyak. Cuman ya, tracknya itu gitu yang latihan kurang. Ya. Tempat tracknya. Di Jakarta latihan, kalian berdua di mana sih latihan? Sentul. Berapa lama sih nyiapin untuk dari motor jadi sampai nyeting tuh? Gimana sih? Iya benar. Iya kan? Motor jadi bangun, setting, kan harus setting sampai kayak turun balap tuh berapa lama? Ya kalau aku paling misalnya motor jadi, aku dyno udah oke, nyeting paling sekali atau 2 kali udah bungkus. Biasanya jadi bisa berapa lama sebelum balap nih waktunya? Kayak seminggu, sebulan? Justru aku rata-rata kalau misalnya motor nih ada yang mau bikin, kadang-kadang ada juga
2 minggu sebelum balap mau bikin motor nih, mau ikut balap. Ya akhirnya mau nggak mau dikejar-kejar balap. Candi dong. Iya, bisa. Ya kayak gitu. Ya rata-rata Tapi kalau begitu-gitu malah menang biasanya. juara biasanya. Iya kan? Iya. Dan nyetingnya sampai tipes-tipes kan. Benar. Iya. Nggak tidur nih. Waduh. Oh, 3 gitu. hari sebelum berangkat balap baru bikin motor pernah juga. Langsung rakit nyeting dyno, udah nggak usah nyeting, langsung di sana aja lapangan. Iya. Juara. Malah bisa juara ya. Juara. UGD sih. Lebih ke UGD Nah, karena daripada kan ke kayak balap. Mohan itu kan bikin motor udah sering. Dia udah punya patokan dan Iya, data iya. gitu. Ya tapi tetap aja kayak di Apalan, udah apalan Udah ada beberapa. Ya 70-80% apalan. itu kan pasti. tadi kan 2 minggu ya sampai 3 hari normalnya, tapi berapa lama harusnya dari Tomo Speed Shop sama dari Tekno? Kalau dari motor Normal. nol ya, dari nol ya, Iya. 1 bulan lah. 1 bulan. Wajar tuh ya. Wajar. Itu nggak tipes. Enggak. Santai. Iya, maksudnya kan 3 hari. Iya, Benar. Nah, Lebih ini kan gede. di era sosmed ya, sosmed apapun yang viral kan biasanya secara industri makin bagus, banyak yang ikut segala macam. Artis banyak yang ikutan nggak sih? Di Public figure gitu yang terkenal gitu. Oh, Artis kalau bikin artis motor lah, dia nggak balap lah ya, tapi dia seneng gitu. Mungkin dia zaman belum terkenal, dia pengen punya motor drag apa gimana gitu. mungkin dulu pernah kayak Oboy sama Om Raffi ya, Ya. pernah bikin motor. Oh, Raffi Ahmad pernah bikin? Pernah. Kencang? Ya pernah balap juga waktu di Medak Drag. Oh. Tapi bukan dia yang bawa kan? Enggak. Ya timnya milik dia lah ya, Joki. timnya dia lah gitu Ya. ya. Oh gitu. Nah, mau nanya, ini kan kita dari tadi udah ngobrol Panjang banyak lebar banget ya. Pengen nanya nih, harapannya apa nih ke depan untuk Black Pals yang dia mau nyemplung ke dunia drag bike, atau kayak di Indonesia nih industrinya selain mau lintasan lebih banyak ya, apa? Coba dari Tomo Speed Shop. Waduh. Keran impor nggak boleh lampu merah satu. Ya kalau saya sih memang Harapannya sih untuk balap drag itu ya lebih bagus lagi, hadiahnya juga ditingkatin. Hadiah ditingkatin, oke. Karena kadang kan jujur aja nggak sesuai dengan pengeluaran tim. Yang tadi ya, sekali keluar bisa 50 juta. Karena dia kalau cuma kita kayak Ninja nih, setengah kayak Kohan nih kan dia udah pakai VP kan. VP itu satu kaleng bahan bakar itu udah 5 jutaan lah anggap. Itu 19 liter. Itu aja udah di situ tuh udah habis banyak gitu. Belum terakomodasi apa segala. Memang nggak bakal mungkin balik modal, tapi setidaknya masa ya juara satunya hadiah 2,5 juta gitu. Paling tidak subsidinya lebih kelihatan lah. Juara satu 2,5 juta. itu aja bagi 2 ya, Mas Joko? Iya, bagi 2 dan itu Ya, pun capek. daftarnya 600.000. Iya. Ya setidaknya hadiahnya ditingkatin. Sponsor berarti lebih banyak ya? Dan saya juga berharap tracknya nggak itu aja. Gitu. Iya. Oke. Karena jujur kalau kita yang dari Jakarta untuk kesana terus 10 kali event di situ terus kita bete Boncos juga, boncos Boncos juga. juga. Dari biaya iya, terus bosen juga karena kan kita naik mobil kan. Iya. Itu jauh perjalanannya. Kalau dari sini ke Jogja itu mau hampir 10 jam. 10 jam lah ya, betul. Gitu. Pulang pergi 20 jam. Iya. Gitu. Jadi aku udah sering bilang sama panitia di event-event besar, kalau bisa jangan di sini terus. Dia orang juga Tapi ada pilihan apa memang? ada ya? di Lanut kayak di Tasik, kayak mungkin kalau di Jakarta Lanut yang di Cicangkal, yang di Cangkang, itu bisa. Cuman karena mungkin akses ke sana juga agak ini ya. Kadang itu ya terkendala. Ya macam-macam lah, birokrasi atau panitia lokal, macam-macam lah kendalanya ya. Kendalanya tuh ada aja gitu loh. Jadi kayak misalkan ini kan lu event dari luar nih, orang Jawa Timur atau Jawa Tengah. Ini kalau lu masuk ke sini lu mesti lewat gua, nggak bisa langsung. Nggak bisa direct. Jadi ini lu mesti lewat gua, ini track gua gitu. Iya. Tuh promotor bikin di lain. Jadi ya kalau bisa sih pengennya balap yang event besar itu muter. Karena dulu begitu. Dulu event TDR sama Pertamina. Itu dia muter. 1 tahun kan 5 seri. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi setiap itu tuh provinsi punya perwakilan lah. Punya gitu perwakilan. ya. Jadi pesertanya juga kayak itu aja. Oh iya benar. Karena peserta lokal pun bisa turun. Gitu. Karena kalau kita balap di Jogja terus misalkan nih, ya yang ikut ya orangnya itu aja sih, yang berani modal, udah ketahuan lah yang ya, kuat aja gitu. Tapi apa tim-tim yang punya modal pas-pasan mau ikut ke Jogja? Nggak mungkin. Sampai sono udah lah percuma, motor gue nggak kencang, sampai sono juga kalah. Tapi kan kalau kita ngadain event di kotanya dia tersebut,
Pasti kan dia ikut, ada balap nih, udahlah ikut balap dekat ini. Benar-benar. Nggak perlu modal akomodasi. Effortnya nggak terlalu gede lah. Cukup bayar daftar aja kita udah bisa ikut balap. Dulu kenapa event yang dulu lebih rame karena dia muter. Otomatis kalau dia muter kan dia juara misalkan, dia ada poin. Nggak mungkin dong seri 2 dia meninggalkan poinnya, sayang dong sayang. Nggak mau diikut. Gitu. Jadi waktu itu kita kemana aja kita berangkat gitu loh. Gitu ya. Kalau sekarang IDC ngadainnya di situ 5 seri, IDW ngadain di situ 5 seri, 10 seri di Jogja di situ terus. Karena terkendala track 402. Nggak ada. Kalau 201 banyak. Iya. Oke. Kalau dari Teknotuner gimana nih? Harapannya selain tadi satu kabupaten harus ada satu. Gimana nih? Waduh, apa ya harapannya ya? Hadiah udah pasti lah ya. Oh ya itu udah pastilah. Apresiasi itu ya. Terus sama apa lagi ya? Ada nggak sih harapan dari, maksudnya pemerintah kayak apa, kementerian pemuda dan olahraga mungkin lebih perhatian apa gimana gitu? Kayaknya udah bertahun-tahun deh, tapi nggak ada hasilnya juga. Emang katanya apa sih? Emang sempat ada yang ngejanjiin apa dari kementerian atau pokoknya stakeholder terkait lah? Nggak tahu ya, nggak tahu kenapa terlalu nggak diperhatiin, kenapa juga belum ngerti. Mungkin balapan motor itu kan masih teridentik dengan taruhan. Oke. Nah itu kayaknya agak sulit tuh, kayaknya ya. Kayak di Thailand, kayak di luar negeri kan di orang pasti kan masih ada taruhan-taruhannya. Betul. Kita ngomongin aja ya, faktanya aja ya. Di sana kan pasti begitu. Pasti begitu, karena itu bikin hidup sebenarnya. Itu yang bikin hidup sebenarnya. Mobil juga sama sebenarnya. Sama. Ya kita lihat di resminya juga pasti kita nggak bisa, pasti ada lah yang taruhan, pasti ada. Cuma kita nggak mungkin publikasi kan. Iya betul. Jadi ya diam lah. Ya sekarang kalau kita ngomong nggak usah ngomong balap, yang bikin besar industri bola apa? Ya taruhan lah. Ya judinya. Judinya kan sebenarnya kan, tidak terhindarkan. Nggak bisa dihindarkan. Nggak bisa dihindarkan itu. Bisa. Ya. Soalnya aku pernah di Filipina itu pas balap di NGO-nya ya. Wah itu kan ada A sama B kan. Itu yang di pinggir pegang duit tuh. Gue pegang A. Langsung ya. Di Thailand juga gitu. Sama. Di start sebelum start nih, lo pegang apa? A sama B. Nih udah 5.000 ya misalnya, 5.000 baht atau 10.000 baht. Oke. Kali lepas kalah bayar langsung. Oh di kita di ketek. Nggak kelihatan. Nggak gitu. Kalau di sini bahaya. Di sini bahaya. Pegang-pegang duit atau orang hilang. Soalnya kan nggak resmi, nggak boleh kan. Benar. Mau lapor siapa? Polisi nggak mungkin juga. Udah itu event penyelenggara sini nggak berani. Karena kalau ketahuan nanti ada judi di olahraga itu, dia takutnya pasti eventnya yang kena ya. Nggak boleh lagi. Ada aktivitas ilegal. Takutnya ntar kalau dia mau bikin event lagi nggak dapat izin. Karena lu ya susah lah ya. Iya, dia takut juga. Ngobrolnya udah panjang banget. Terima kasih untuk Otomo dan Kohan sudah mampir ke sini ya. Thank you. Jadi semoga 1 juta view nih ya dengan netizen. Kalau ada Kohan bisa 1 juta view lah. Sama lah. Terkenal dia. Red card naik. Selanjutnya ternyata ada harapan yang lebih besar di para pemain drag bike ini adalah kalau bisa trekking kayak gitu aja. Jadi peran aktif pemerintah dan stakeholder terkait ini penting banget. Kenapa ya? Kalau kita mau kayak Thailand di mana industri UMKM-nya luar biasa, aftermarket-nya luar biasa, apa maksudnya, anak itu ibaratnya anak muda itu ya oke lah sekolah, tapi lu jadi mekanik dia bisa jadi duit. Jadi nanti bisa bekerja di sektor informalnya, salah satunya di dunia drag bike ini gitu. Jadi ya mungkin stakeholder terkait main-main lah ke Thailand, gak usah jauh-jauh dulu ke Eropa lah ya. Main ke Thailand, lihat sana betapa bengkel itu ada dukungan pemerintah apa segala macam gini-gini. Jadi karena kalau udah jadi motor kenceng, kalau mau latihan tinggal ke belakang. Ngesot doang, gitu kan. Gitu, luar biasa gitu. Benar. Jadi betul ya. Yang terakhir apresiasi nih. Buat pembalap, buat tim, buat bengkel. Ya masa udah jauh-jauh effort segitu, uang bensin aja nggak balik gitu. Satu tim minimal 50 juta. Hadiah tadi berapa tadi? 2,5 juta Itu pun 50-50 dengan pembalap. Itu pun kalau menang. Kalau menang ya. Kalau nggak menang ya udah banyak doa aja. Nah Black Pals, jangan lupa like, comment, share video ini ke semua teman-teman kalian, dan yang paling penting subscribe channel YouTube-nya Black Experience. Acit and Mas Boy are signing out. Bye.